dari kampus Tai Atanwir Sumberjo Bojonegoro. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen ekonomi makro, yaitu menjelaskan mengenai kebijakan ekonomi. Nah, kebijakan ekonomi ini nantinya akan dibahas mengenai kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Apa sih itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah demi mengelola anggaran negara. Tujuan utama dari kebijakan fiskal itu sendiri adalah kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan juga pembangunan. Tujuan selanjutnya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan subsidi kepada UKM kecil agar makin banyak lapangan pekerjaan. Tujuan yang ketiga adalah meningkatkan distribusi pendapatan. Penentuan kebijakan batas minimum upah adalah salah satu bentuk dari kebijakan fiskal. Hal ini dapat dilakukan untuk pendapatan seseorang selalu proporsional dengan kondisi ekonomi daerah. Tujuan yang terakhir adalah meningkatkan pembangunan nasional. Jika dirinci, tujuan dari kebijakan fiskal itu salah satunya mungkin adalah meletakkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari penarikan pajak. Nah, sekarang saya akan menyebutkan jenis-jenis dari kebijakan fiskal yang biasa digunakan. Yang pertama adalah kebijakan fiskal surplus. Kemudian yang kedua adalah kebijakan fiskal dinamis, kebijakan fiskal seimbang, dan yang ketiga adalah kebijakan fiskal defisit. Contohnya saja pada kasus orang yang lebih kaya akan dikenakan pajak yang lebih tinggi, kemudian hasil pajaknya akan diberikan kepada subsidi masyarakat yang membutuhkan. Nah, teman-teman, kebijakan fiskal ini sendiri dia mempunyai beberapa jenis, dan salah satunya yang paling sering dibahas adalah mengenai kebijakan berdasarkan jumlah penerimaan dan juga jumlah pengeluaran pemerintah. Nah, dari pendapatan dan pengeluaran tersebut dibentuklah neraca pendapatan dan pengeluaran negara. Pemerintah mendapatkan uang paling banyak tentunya dari bea cukai dan juga dari pajak, walaupun ada juga yang mendapatkan dari dana hibah. Oke, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter. Secara sederhana, kebijakan moneter adalah peraturan atau keputusan yang diambil pemerintah demi mempengaruhi faktor-faktor moneter agar sesuai dengan target yang ingin dicapai. Selanjutnya, kebijakan moneter ini sendiri dia punya dua jenis. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif, dan yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif. Nah, apa sih itu kebijakan moneter ekspansif? Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Nah, keputusan penggunaan kebijakan moneter ini berbeda tergantung pada negaranya masing-masing. Jika di Indonesia, kebijakan moneter ada di tangan Bank Indonesia. Pemerintah hanya perlu menyetujui ataupun menolak ajuan kebijakan dari Bank Indonesia. Dalam penggunaan kebijakan ini, pemerintah berusaha mengatasi masalah ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan kelancaran perdagangan internasional. Nah, teman-teman, kebijakan moneter ini sendiri secara umum dia mempunyai 4 tujuan. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua menciptakan lapangan pekerjaan baru, yang ketiga menciptakan kestabilan harga, yang keempat adalah menjaga keseimbangan pasar. Faktor-faktor moneter yang ingin dipengaruhi di sini adalah pertama jumlah uang yang beredar, yang kedua adalah tingkat inflasi, yang ketiga nilai suku bunga, nilai bunga kredit, dan yang terakhir adalah nilai tukar mata uang. Yang kedua tadi adalah kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang digunakan untuk mengerem perkembangan moneter ekspansif di atas. Sekian penjelasan mengenai kebijakan ekonomi yang dapat saya sampaikan.